sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang namanya kematian, tidak bisa kita menunda sedikit pun. Mari kita saat ini merenung. Fenomena dunia banyak orang takut mati. Insya Allah saya yakin ini mewakili ibu-ibu. Nggak ditanya pasti nanya. Sebetulnya ya, banyak orang takut mati. Siapa yang takut mati? Sudah pasti yang takut mati itu adalah yang tidak percaya kepada Allah. Maaf, kita ini kan di dunia mengembara ya. Kita ini merantau ke dunia. Kalau yang namanya merantau pasti akan pulang kampung. Lihat peristiwa Ramadan kemarin. Yang pada merantau ke Jakarta, wong Tegal, wong Surabaya, wong Desa, ya kan? Semua pasti pada pulang kampung. Lihat bagaimana sikap dan perilaku mereka pulang kampung. Mati-matian ibu 11 bulan cari nafkah supaya pada bulan ke-12 bisa pulang kampung dengan tidak rasa malu. Malu dong. Udah ke Jakarta lama-lama begitu pulang kampung nggak bawa apa-apa. Malu toh? Malu gitu kan. Jadi harus bawa sesuatu. Sekarang bagaimana dengan kampung akhirat? Masa kita nggak bawa apa-apa? Lihat perjuangan orang pulang kampung dunia. Di terminal tidur 2 hari. Saking takutnya nggak bisa pulang kampung. Begitu datang mobil bawa barang banyak, belum anak kanan kiri. Ya mau masuk juga serba salah karena pintunya kecil. Akhirnya barangnya dilempar, orangnya belakangan. Mobilnya jalan, ketinggalan orangnya. Ini kan, barangnya ke bawah, orangnya ketinggalan. Waduh ya Allah. Orang naik kereta pengen pulang kampung, lihat. Sampai tidur di lantai, di lorong kereta, nggak ada rasa malu, hilang harga diri, dilangkahin orang, nggak masalah, yang penting pulang kampung. Bahkan tidur dekat WC, bau sepanjang 9 jam naik kereta, sepanjang 7 jam naik kereta, nggak malu. Ya kan? Sekarang apa pernah kita lihat orang saking takutnya nggak bisa pulang kampung akhirat, pergi ke masjid, wah di bawah rame, di lantai 2 rame, akhirnya naik ke atas genteng, ngaji gitu. Dibilang apa besok? Dibilang orang gila. Kenapa urusan akhirat kita dibilang gila? Urusan dunia dianggap wajar. Karena itulah tidak meyakini bahwa akan ada hari akhir. Duh, yang namanya hidup mah ada masa expire. Ada masa kadaluarsa, Bu. Bentar lagi pada kadaluarsa nih. Iya kan? Bentar lagi. Bentar lagi ya, iya, stoknya udah mau habis ya, Bu ya. Aduh, Masya Allah. Nah, yang penting sekarang begini. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kita mewafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi husnul khatimah itu bergantung kepada kita, sikap dan perilaku. Kalau hari-harinya berbuat maksiat, bagaimana mungkin bisa husnul khatimah? Iya kan? Karena di saat orang meninggal, Bu, dia akan menunjukkan kebiasaan-kebiasaannya. Tuh, kebiasaan yang paling sering dilakukan apa? Nah, di saat sakaratul maut akan kelihatan. Ibu kalau, waduh, anak-anak ibu aja suruh buka YouTube. Ibu-ibu pasti nggak ngerti ya YouTube apaan ya. Tuh kan, kagak ngerti kan? Nah, salah ngomong gua. Anak-anaknya suruh buka YouTube nih buat teman-teman ya yang suka buka, yang suka internetan. Taunya Facebook aja. Buka YouTube, di sana banyak kejadian-kejadian ibu, ya, banyak kejadian-kejadian orang yang sakaratul maut, begitu wafat mau dikafanin, tangannya begini terus nih. Tangannya tasyahud akhir. Subhanallah, tangannya. Ada lagi anak di Afrika baru meninggal 3 jam. Begitu diambil, mukanya hitam angus, matanya melesak ke dalam, ininya melotot seperti ketakutan, rambutnya angus. Ternyata begitu dicari tahu, ini anak nggak pernah sholat, tukang dan durhaka sama orang tua. Gitu. Kalau di dunia ibu, kaki kita kepentok batu, yang sakit apa? Yang sakit badan, yang sakit jasad, ruhnya tidak sakit. Tapi berat nanti di alam kubur, ruhnya yang sakit, badannya tidak. Tapi bisa berefek. Nah, di yaumil mahsyar, dua-duanya, karena Allah akan kembalikan semuanya, jasad dan ruh kita. Apakah susah bagi Allah? Mudah bagi Allah. Nih, mudah banget nih, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita bicara saja langsung ya. Artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian menjadikan kamu dari setetes mani,
kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah bumi diturunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumpukan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Artinya bagi Allah mudah. Membuat manusia saja mudah, apalagi hanya sekedar membangkitkan saja. Itu mudah bagi Allah. Makanya penting kita percaya sama Al-Quran, kepada yang menciptakan Quran, kepada yang menurunkan Al-Quran. Nah itu. Aduh ya Allah, kalau kita bicara cerita tentang bagaimana Rasul wafat, Allah utus malaikat Israel dengan wajah yang sebaik-baiknya. Kata perintah Allah, "Wa Israel, jemput kekasihku, berikan wajah yang sebaik-baik rupa kepada beliau." Diketok pintu, "Assalamualaikum." Lihat malaikat Jibril, "Assalamualaikum dulu, Bu." Nah kalau ke kita kan kagak pakai assalamualaikum. Nah, main betot aja gitu. Dia assalamualaikum. Ya. Kemudian Fatimah yang membukakan pintu. Begitu Fatimah bertemu mata dengan Israel, Fatimah kaget, kenapa? Itu tulang-tulang mau pisah. Tulang mau pisah. Kemudian Fatimah kembali kepada Rasul. Ketika itu Rasul lagi sakit. "Wahai ayahku, itu siapa kamu di depan?" Begitu aku memandang kepada wajahnya, melihat kepada matanya, tulang-tulangku mau pisah. Apa? Rasul bilang, "Itu adalah Israel." Kaget. Begitu dengar Israel, Fatimah menangis. Tahu bahwa ayahnya akan kembali kepada Allah. Terus Rasul bilang apa? "Wahai anakku, jangan kau menangis, karena engkau yang pertama kali akan menemani aku di surga." Datanglah Israel. Atas izin Allah, dicabut nyawa, ruh daripada Nabi Muhammad. Allah bilang apa sama Israel? "Wahai Israel, seandainya kekasihku menolak, pulang." Coba. Rasul tahu diri, memang sudah ajalnya, nggak mau ditolak. Di saat Rasul dicabut nyawa, ditemani oleh malaikat Jibril. Apa yang Rasul bilang? "Wahai Jibril, sungguh betapa sakit rasa dicabut nyawa ini." Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Allah, jangan engkau timpahkan rasa sakit mati ini kepada umatku." Tapi Allah berkata apa? "Tidak ya Muhammad." Ini salah satu doa Rasul yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua merasakan rasa sakit mati. Kalau seorang Nabi Muhammad yang begitu sangat sempurnanya, dijamin surganya oleh Allah, masih bisa merasakan rasa sakit mati, pertanyaannya bagaimana dengan seorang Jeffrey? Atau kita semua yang hadir? Ya sudah, kita akan kembali setelah pesan-pesan ini berikut. Pemirsa, calon mayat. Oh iya, kita ini kan semua calon mati, calon mayat. Makanya saya lebih senang kalau mengucap salam sama ibu, "Waalaikumsalam ya ahli kubur." Ini kan ahli kubur semua. Oh iya, betul kan? Sebentar lagi kita bakal pindah rumah, pindah alamat ke kuburan. Itu alamat yang pasti nggak bakal susah dicarinya, Bu. Kalau alamat yang sekarang manusia suka ngilang-ngilang, apalagi kalau bikin salah, gampang hilangnya. Tapi kalau udah alamat dikubur, meskipun bikin salah udah gak bisa kemana-mana, di situ aja mentok. Ya, orang nyalonin diri jadi presiden belum tentu jadi. Tapi kalau orang nggak perlu nyalonin jadi mayat, bakal jadi mayat. Iya kan? Nah itu. Nah sekarang sebisa mungkin jangan pernah hilang keyakinan bahwa kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebisa mungkin setiap hari Bu ngejerit ke Allah ya, supaya akhir hayatnya nanti enak. Ini juga saya nasihat dari para orang tua ya. Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi. Itu saja kepada Allah. Allahu Rabbi Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi Anta ya Rabbi. Allah, Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allahu Akbar. Berharap lagi seperti ini dicabut nyawa. Aduh, indah ya. Soalnya kalau kita ngomongin dosa, makhluk gak ada habisnya. Kenapa gak ada habisnya? Saking banyaknya dosa yang kita lakuin. Dosa diri sendiri kepada Allah itu sudah banyak. Belum nanti ditanya bagaimana tanggung jawab sama suami. Aduh, belum jadi seorang ibu kepada anak. Aduh, belum jadi seorang tetangga buat tetangga yang lain. Aduh, banyak pertanyaan. Makanya sebisa mungkin selama roh ini masih berada di jasad kita, terus Allah, dirayu Allahnya. Allah, Allah rayu. Ya, supaya apa? Dapat rahmat dari Allah. Karena kita semua ini tidak akan masuk dalam surganya Allah karena amal perbuatan kita. Bukan berarti terus pada akhirnya, oh kalau gitu berhenti aja beramal. Tidak. Artinya amal ibadah kita mah pasti dicampuri dengan riya. Ingin dipuji, ketidakikhlasan, ketidaktulusan, keterpaksaan. Makanya Rasul mengatakan seperti itu. Sesungguhnya kalian tidak akan masuk surga karena amal kalian. Itu yang diucapkan Rasul kepada para sahabat. Termasuk aku. Kaget sahabat, oh termasuk engkau ya Rasul. Betul, termasuk aku. Lalu bagaimana kita masuk dalam surganya Allah? Kita semua masuk surga adalah karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Nah bagaimana untuk mendapatkan kasih sayang Allah? Jangan pernah ditinggal ibadah. Ya, ibadahnya jangan pernah ditinggal. Orang banyak memudahkan perkara sholat. Sholat dianggap, kan udah terlalu sering kali orang nyampein, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin sholat. Dianggap enteng. Padahal perkara sholat itu begitu sangat luar biasa. Awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertama perkara sholat. Sholatnya baik, baik semuanya. Sholatnya rusak, rusak yang lain. Ya, jadi sebisa mungkin merayu Allah dengan ibadah, mencari rahmat Allah dengan ibadah. Sehingga apa? Di saat nanti kita kembali kepada Allah, nggak ada rasa takut ninggalin dunia. Banyak orang yang matinya susah karena takut ninggalin dunia. Takut ninggalin istrinya yang cantik, takut ninggalin anak-anak yang lucu, takut ninggalin hartanya. Padahal ya Allah ya kan, apa yang ditakutkan? Kita ini cuma diberikan hak guna pakai, bukan hak memiliki. Karena hak memiliki itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Istri hak guna pakai. Iya kan? Kita hanya dititipkan di dunia ini, nggak ada yang diberi. Dititipi umur diambil, titipi harta diambil. Kapan diberinya? Nanti di yaumil mahsyar baru diberi. Diberi apa? Nikmat atau tidak nikmat? Nikmat surga selama-lamanya. Tidak nikmat jahannam. Habis. Finnar khalidina fih. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Allah ya Rabbana. Nastaghfiruka 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 wa natubu ilaik. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatim wa na'udzubika min su'il khatim. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam ومن عذاب القبر ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat apa yang disampaikan, khususnya untuk diri pribadi ya. Umumnya buat yang mendengar, insya Allah pasti punya salah. Mohon maaf lahir batin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.